Untuk makanan tadi gastrinya. Iya, terima kasih. Saya akan menambahkan dulu yang tadi gastrit, mah. Yang harus dihindari pada orang mah itu yang memiliki yang berbumbu tajam. Apakah itu terlalu asam atau terlalu pedas? Lalu yang keduanya makanan yang bergetah dan makanan yang bergas. Kalau yang bergetah itu kalau yang bergas seperti ubi, hal yang seperti itu, karena akan memperparah lambungnya. Nah, lalu berlanjut pada pertanyaan yang DM tadi. DM itu mungkin pedoman untuk pengaturan makannya adalah 3J: jadwal, jumlah, dan jenis. Baik yang saat puasa ataupun di luar bulan Ramadan, ini memiliki 3J-nya tetap. Akan tetapi perlu pengaturan makan pada saat Ramadan. Jadi maksud saya, ketika seseorang yang di luar bulan Ramadan kebutuhan kalorinya 1500 kalori, maka seyogianya pada saat bulan Ramadan itu tetap 1500 kalori. Permasalahannya pada orang normal, ketika dia mengalami kekurangan asupan kalori, maka dia akan memecah cadangan di dalam tubuh, cadangan di dalam tubuh, di otot atau di hati dalam bentuk glikogen, sehingga gula darahnya akan normal kembali. Tetapi pada orang diabetes hal ini tidak bisa terjadi. Maka asupan kalori pada orang diabetes atau diabetesi pada bulan Ramadan, jumlah asupan kalorinya sama. Nah, ini yang agak susah, bahasanya bukan susah, perlu edukasi lebih lanjut. Nah, pengaturan makan pada bulan Ramadan ini pada saat sahur dia mengkonsumsi makanan yang porsi pagi. Nah, sebaiknya makanan yang porsi pagi ini memang yang memiliki karbohidrat atau carb load-nya yang agak panjang, termasuk yang nilai indeks glikemisnya itu juga rendah. Jadi secara teori, apabila indeks glikemisnya tinggi, maka dia akan cepat habis atau glukosa load-nya rendah. Nah, biasanya ini sangat bisa mengaturnya, banyak kandungan serat supaya agak lebih panjang. Nah, pada saat adan itu mengkonsumsi buah-buahan, satu penukar yang jam 10. Karena snack yang untuk diabetes itu tidak bisa atau tidak banyak variasinya kecuali buah-buahan. Nah, ketika dia melakukan ibadah sholat maghrib, nah biasanya dokter makan obat yang sebelum makan. Jadi obatnya ini mungkin nanti dokter Miftah yang akan lebih lanjut karena kompetensi saya tidak di arah situ. Nah, jadi makan obat dulu, tunggu 5-10 menit baru porsi makan siang. Dan setelah sholat tarawih mengkonsumsi porsi makan malam. Nah, ini suka menjadikan keluhan atau pertanyaan besar, walah baru juga makan nasi pada setelah sholat maghrib, ini harus makan lagi setelah menjelang tidur atau setelah tarawih. Nah, ini sebenarnya bisa diganti secara ilmu gizi atau secara ilmu kulinernya dengan makanan one dish meal. Makanan one dish meal ini adalah satu porsi tetapi kandungan zat gizinya tinggi, tapi kandungan zat gizinya juga seimbang. Jadi satu porsi tersebut ada sumber karbohidratnya, lemak, dan protein. Biasanya itu seperti makaroni skutel ataupun bihun, mie, kroket, banyak sebenarnya. Nah, jadi tetap 1500 kalori dalam per hari. Ini kebutuhan kalorinya sangat bervariasi setiap orang. Biasanya dokter endokrin dengan ahli gizi yang menentukan jumlah kalori tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan gorengan? Nah,
Sebenarnya yang namanya diet bukan artinya mengurangi, menghilangkan, atau menambah. Yang namanya diet adalah memberikan makanan yang tubuh butuhkan. Nah, gorengan ini mungkin pada saat berpuasa akan lebih baik disimpan pada saat sahur. Kenapa? Karena makanan yang mengandung lemak itu memiliki nilai kandungan gizi yang tinggi. 1 gram lemak akan mensuplai 9 kalori. Dan ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa kalau karbohidrat, protein, masa metabolismenya itu 4 jam. Sedangkan lemak 9 jam. Makanya pada saat sahur sangat perlu kita mengkonsumsi ada satu bahan makanan atau salah satunya digoreng supaya memiliki kandungan energinya yang cukup sampai saat maghrib. Kembali lagi bahwa di Indonesia justru berbeda. Kebanyakan pada saat berbuka itu segala sesuatunya digoreng, padahal kita akan melakukan aktivitasnya yang tidak terlalu berat, tidur. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, perkenalkan nama saya Rindi dari Fit Radio. Yang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Dok, untuk yang memiliki penyakit TBC itu kan ada pola minum obatnya. Itu untuk pada saat berpuasa seperti apa? Dan yang kedua, untuk anak usia 6 sampai 10 tahun yang beratnya di bawah normal, itu boleh berpuasa atau tidak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk obat anti TBC atau OAT biasanya panduannya diberikan itu dalam keadaan perut kosong sebaiknya untuk absorpsi yang lebih baik. Diberikan setengah jam sampai 1 jam sebelum makan. Pada saat kondisi berpuasa ya ditarik ke sahur, itu diberikan sama setengah jam atau 1 jam sebelum sahur. Jadi harapannya dengan perut kosong absorpsi atau penyerapan obatnya akan jauh lebih optimal. Nggak ada masalah pindah ke sahur saja. Yang biasanya sebelum makan pagi, jadi ini sebelum sahur. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini berat badan di bawah normal. Kalau pada anak kita dapat kenal ada kurang gizi. Kurang gizi itu ada kurang gizi yang ringan, sedang, dan berat. Ini masuk kategori yang mana? Atau memang sebenarnya dia masih masuk area normal range, tapi memang sudah di bawah kurang gizi ringan misalnya. Kalau anak dengan kurang gizi berat, misalnya anaknya marasmus, kwashiorkor, kurang gizi berat, tentu saja tidak mungkin kita lakukan berpuasa. Kalau memang anaknya termasuk dalam kurang gizi yang berat. Atau misalnya kurang gizinya sedang juga kita harus lihat. Tapi kalau misalnya berat badannya, oh ini kayaknya agak kurus, tapi sebenarnya anaknya sih masih masuk range normal, tapi masih di bawah. Nah, tujuannya tadi, kita bukan untuk menurunkan berat badan pada anak. Tadi juga Bapak sudah cerita, untuk pertumbuhan anak itu perlunya protein yang tinggi. Jadi pada saat sahur dan berbuka, yang kita berikan ialah menu gizi seimbang, dan tentu saja proteinnya juga bukan berarti jadi dikurangi gitu. Kita berikan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Bahkan biasanya juga anak-anak selain minum-minumnya kita berikan juga susu. Dan bukan berarti tidak boleh kita berikan suplemen. Nah, jadi boleh saja kita berikan suplemen tambahan untuk anak. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, tergantung anaknya. Anaknya kurang gizinya apa? Kalau berat nggak mungkin kita berikan anak harus berpuasa pada saat keadaan anak kurang gizinya berat gitu. Tapi kalau misalnya masih masuk kurang gizi ringan gitu dan anaknya juga sebenarnya berat badannya kurang sedikit, kita targetnya kan bukan penurunan berat badan. Bahkan biasanya pada anak kalau berpuasa dan kita berikan suplemen asupan nutrisi yang baik gitu, kita berikan proteinnya juga tinggi, biasanya berat badan juga nggak turun gitu anak. Jadi makanya kalau misalnya berat badan sudah turun gitu, wah ini jangan-jangan sebenarnya kita berikan makanan sama ke orang tuanya, jangan-jangan misalnya seperti demikian. Jadi memang harus kita evaluasi lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Novi dari PR. Mungkin pertanyaan saya general. Kalau dihubungkan dengan cuaca pada bulan puasa ini, mungkin tipsnya seperti apa gitu? Mungkin dari untuk fisiknya, untuk juga supaya kulit juga nggak kering-kering banget. Apalagi kan kalau puasa jauh jarang minum, bibir bakal pecah-pecah. Terus dia dihubungkan dengan cuaca sekarang yang panas. Belum lagi saya dengar
sekarang itu lagi merebak ramainya hepatitis. Mungkin ada hubungannya nggak sih nanti kalau misalnya untuk menghindari penyakit hepatitis pas puasa nanti gitu. Makasih. Hepatitis ke dokter Mita ya. Ya, jadi kalau untuk kulit tadi betul karena ya kita memang di negara yang memang tinggal dua pilihannya kalau nggak musim hujan, musim kemarau ya. Dan biasanya bulan puasa selalu di musim kemarau seperti ini. Jadi tadi kalau memang bisa kita harus usahakan memang 8 gelas sehari itu jangan lupa. Jadi pada saat sahur dan berbuka banyak minum dan nggak harus air putih sebetulnya ya. Jadi makanan-makanan yang berkuah juga ya Pak ya. Jadi makanan yang berkuah atau misalnya kita memang minuman yang manis, pokoknya bentuknya cairan, kita tidak boleh sampai merasa betul-betul kehausan ya. Yang kedua, kalau saya sih mengatakan biasanya kalau di bulan puasa itu justru kulit perempuan Indonesia, perempuan muslim kadang-kadang lebih glowing ya, karena kenapa? Kita lebih rajin sholat ya. Kelihatannya ya ada waktu-waktunya ya, terkena air itu kalau pada cuaca kering itu baik ya, jadi terkena air itu 5 kali sehari minimal, kan ditambah kalau bulan puasa kalau seringnya jadi makin rajin ya, sholat sunnahnya makin rajin ya, kemudian wah banyak lah kena airnya jadi lebih banyak gitu ya. Itu tidak menjadi kering asal memang sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter setelahnya kita ada pelembab yang diberikan. Jadi menahan air, kalau hanya air saja sih memang cenderung sesudahnya terasa lebih kering kulit. Tapi kalau misalnya setelah berwudu itu kita bisa gunakan kembali produk pelembab, itu baik sekali. Jadi kadang-kadang tersedia kan produk-produk yang di luaran juga memang kita menyemprotkan air ya kalau cuaca sangat panas, khususnya misalnya pada wajah, kepala, leher itu kita sering kalau Anda melihat ya nggak usah artis-artis, harusnya kita bisa diterapkan ya, laki perempuan nggak usah malu ya, ada air yang disemprotkan ke wajah, itu betul salah satu untuk menambah kandungan air yang hilang mungkin pada saat berpuasa gitu. Jadi dari luar kita tambahkan itu ada manfaatnya, ditambah dengan sekali lagi mungkin tabir surya. Jadi untuk orang Indonesia kami di bagian kulit dan kelamin itu apa ya istilahnya ingin memperkenalkan gitu pada masyarakat untuk penggunaan tabir surya. Jadi matahari di Indonesia itu kesini karena memang juga mungkin polusi semakin tinggi ya, cuaca semakin panas, itu menggunakan tabir surya dengan SPF ya, jadi sun protecting factors, jadi ada pelindung terhadap cahaya matahari minimal 30. Nah itu juga berfungsi untuk melembabkan kulit, juga bisa digunakan seperti itu. Jadi tipsnya barangkali itu, jadi cairan, kemudian cairan dari luar juga bermanfaat, dan adanya pelembab ya. Terima kasih. Ya betul, sekarang saat ini saya juga sedang cukup banyak menangani kasus hepatitis, tepatnya hepatitis A. Hepatitis A ini mungkin cuaca saat ini mungkin peralihan dari musim hujan mau ke kemarau, jadi pancaroba ya, boleh kita sebut pancaroba ini ya. Mungkin virus hepatitis A ini senang dengan cuaca seperti ini. Harap diperhatikan bahwa penularan hepatitis A ini dari fekal dan oral, jadi terutama dari makanan yang terkontaminasi. Itu harus diperhatikan juga dari mana sumber makanan, kemudian tempat makanannya, itu cucinya harus bersih. Sebaiknya tidak cuci di dalam satu ember, kalau bakso itu mangkoknya itu mungkin sumber penularan, itu harus hati-hati. Jadi pastikan cuci dengan air yang mengalir, jadi tidak air yang stasis di dalam ember untuk berkali-kali dicuci, itu harus diperhatikan juga. Kemudian alat-alat makan, sendok, garpu juga harus dicuci dengan bersih. Saat ini betul setuju sedang terjadi, tapi Dinkes belum menyatakan kejadian luar biasa nih. Tapi di lapangan tadi saya baca di berita di Kabupaten Bandung, di Bandung sendiri ini lagi sebetulnya cukup banyak, tapi belum disebut KLB, sangat meningkat. Diperhatikan juga pada saat bulan puasa ini. Sekali lagi penularannya adalah fekal dan oral, jadi lewat mulut, lewat makanan. Beda seperti hepatitis B atau C yang dari jarum, dari transfusi darah, tidak. Hepatitis A ini dari makanan yang terkontaminasi. Berhati-hati terhadap alat makannya, itu pesannya. Terima kasih.
Boleh. Terima kasih. Mungkin dari tadi yang ditanyakan oleh Ibu ya, bahwa apa sih persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Selain kesehatan fisik, kita juga kesehatan mental ya, supaya betul-betul manfaat puasa itu bisa kita raih dengan semaksimal mungkin. Karena dari beberapa penelitian bahwa orang yang menjalankan puasa, mungkin ini yang nanti dekat dengan kata Pak Kiai kan, Pak Kiai kalau jangan puasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, nanti tidak dapat manfaatnya apa-apa. Dan memang itu terbukti dalam penelitian itu bahwa orang yang menjalankan puasa dengan betul-betul berpasrah diri, menyambut Ramadan itu dengan senang hati, gitu, beda dengan yang sekedar kewajiban. Wah ini puasa, saya malu nih kalau nggak puasa dengan lingkungan saya. Jadi hanya sekedar kewajiban sehingga dia ada suatu namanya distress, merasa tertekan kalau saya ini. Dengan yang dengan senang hati menjalankan puasa tadi yang namanya eustress, itu dia berbeda dalam dampak tadi yang saya katakan bahwa meningkatkan serotonin, endorfin, endokannabinoid ya, dampak terhadap psikisnya. Nanti merasa cemas dan depresi itu berbeda. Jadi mungkin lebih ke arah kesiapan mental juga perlu. Kita lebih menyambut Ramadan dengan sukacita ya, dengan persiapan yang lebih baik seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Parno dari PRSNI. Yang pertama ke Bu Ayu tadi bahwa puasa berpengaruh terhadap fisik Bu ya. Kalau misalkan di rank 100% itu bisa mengurangi berapa persen, misalkan tingkat stres lah gitu ya, kita kan sehari-hari kita juga kan stres lah. Dengan berpuasa itu bisa bisa lebih enak atau tingkat stresnya seberapa jauh. Kemudian, nah ini dari siapa mungkin yang bisa menjawab? Ini kan terkait dengan kalau misalkan buka kita cukup kopi, rokok, udah aja. Itu seberapa pengaruh lah terhadap kita. Kadang-kadang cukup nanti makannya malam kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk berapa persen sih nanti untuk kan tidak ada data yang jelas ya Pak ya. Tetapi kalau dari itu tadi tingkatannya juga misalnya apakah dia cemasnya ringan, sedang, berat, depresinya juga apakah ringan, sedang, berat gitu ya. Karena secara teoritis pun kalau misalnya kita depresi yang ringan sedang itu dengan adanya support dari lingkungan, dari keluarga itu juga biasanya sudah membaik. Kalau yang berat mungkin dengan puasa saja tidak sembuh ya, tetap harus ada obat-obatan yang harus diberikan seperti itu. Tetapi dari beberapa yang saya baca penelitian, puasa juga menjadi suatu terapi adjunktif tambahan untuk pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mood, seperti itu aja. Ada perbaikan lah, tapi kalau sampai berapa persen tidak ada data yang jelas. Ya. Tapi bisa mengurangi? Bisa menurunkan ya. Artinya dari beberapa penelitian dengan pasien yang puasa, orang yang puasa dengan yang tidak puasa gitu ya selama Ramadan itu memang ada perbedaan peningkatan dari perubahan dari moodnya. Dia lebih kalau ada cemas dia bisa hilang ya, kemudian kalau dia ada depresi juga bisa berkurang. Tapi sampai seberapa ini tidak dijelaskan ya. Terima kasih. Yang jadi permasalahan adalah jangan mengkonsumsi kopi saat sahur. Kenapa? Karena kopi memiliki kandungan salah satu zatnya ada zat diuretik. Di mana diuretik ini akan cepat mengeluarkan cairan di dalam tubuh air kencing gitu kan. Maka orang tersebut yang kalau biasa ataupun minum kopi pada saat sahur mungkin pada saat sore akan cepat mengalami haus atau kekurangan cairan. Nah, sementara ini kita tidak bisa pada saat berbuka minum kopi. Kenapa? Permasalahannya itu ada kandungan gula. Atau lebih secara ilmu gizinya kopi ditambah gula, indeks glikemisnya tinggi. Maka akan cepat bahasanya membuat gula darah itu naik. Tubuh mengalami keterkejutan juga.
Nah, jadi saya sarankan mungkin kalau pada bulan Ramadan ini tidak terlalu sering mengkonsumsi kopi. Kalaupun mau, ya mungkin kalau orang yang biasa bukan yang biasa tahajud, qiyamul Ramadan, nah itu mungkin kopi perlu gitu sebagai asupan energinya, kafeinnya juga biasa tuduh teuing saat tahajud gitu. Nah, untuk masalah rokok, mungkin saya memberikan suatu gambaran seperti ini. Ketika paru-paru udara itu masuk, maka hemoglobin akan meningkat oksigen tersebut. Di mana hemoglobin itu akan bahasanya mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Tetapi kalau orang yang merokok, maka hemoglobinnya itu bukan mengikat oksigen, tapi mengikat CO. Dan CO di dalam apabila masuk ke dalam tubuh itu dikatakan racun. Nah, itu mungkin lebih lanjutnya dokter bisa lebih membahas lebih lanjut. Jadi baik puasa ataupun tidak berpuasa, merokok ini ya tidak disarankan. Ya. Jadi kalau ditanya mungkin ini ya, pertama saya akan cerita dulu tips and tricks bagaimana cara mengajak anak berpuasa. Pertama kita kenalkan dulu, itu kan sebenarnya salah satu pintu masuk kita untuk mengenalkan agama gitu ya. Nah jadi memang sebelum memulai puasa kita terangkan dulu mengenai puasa. Kemudian yang tadi saya ceritakan ritual-ritualnya pada saat berpuasa. Sebelum dia berpuasa, ajakin dulu sahur, berbuka bersama, sahur bersama, sholat tarawih bareng di masjid gitu. Kemudian tadarus bersama, kemudian baca Al-Quran. Ketika di usia 4 tahun, 5 tahun kita kenalkan dulu kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian setelah usia 5-6 tahun baru kita perkenalkan berpuasa walaupun tidak sampai 12 jam. Kemudian yang kedua, pastikan anak dalam keadaan fisik yang baik. Ya, kemudian ciptakan keadaan sahur dan berbuka dalam keadaan yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, berilah pujian anak apabila anak berhasil berpuasa. Walaupun misalnya pertama berpuasa hanya 4 jam, kemudian 6 jam. Jadi paling penting itu berikan pujian. Berikan pujian bahkan kalau bisa di depan keluarga gitu ya, di depan banyak orang, di depan keluarga. Kemudian biasanya kita bisa memberikan reward. Jadi reward itu tidak harus berbentuk uang gitu, tidak harus berbentuk uang. Misalnya nanti pada saat lebaran kita bisa sholat Id bersama. Jadi kan karena dia juga awalnya belum tahu gitu. Kemudian kita bisa bertemu dengan keluarga. Jadi tidak harus berbentuk uang ya dok ya gitu. Jadi tapi memberikan pujian dan reward untuk anak yang mulai belajar berpuasa itu sebenarnya salah satu tips and trick memperkenalkan puasa memang pada anak. Jadi bukan dilarang, sebenarnya boleh saja, tapi mungkin yang harus dipahami di sini bahwa reward yang diberikan tidak harus yang selama ini kalau berhasil puasa sehari kita berikan uang sekian. Boleh saja, tidak dilarang, tapi tidak harus melulu dalam bentuk uang gitu. Mungkin saya tambahkan dengan dokter Isti. Saya sedikit menambahkan aja, saya setuju. Memang dalam hal ini kan termasuk terapi perilaku ya, katanya. Jadi kalau dalam hal kita memberikan ya tadi reward, sudah benar dalam hal ini tidak harus dalam bentuk benda, itu boleh-boleh saja. Tetapi tujuan dari puasa ini perlu dijelaskan pada anak kalau ini dalam tahap belajar kan seperti itu. Jadi nggak ada larangan sih untuk berikan. Ya, oke, boleh ya. Saya Winya dari Galamedia. Saya mau tanya tentang asupan gizi untuk wanita hamil dan ibu menyusui ini. Ini gizinya seperti apa, bagusnya proteinnya berapa, karbonnya berapa, dan juga dok suplemen ini sebenarnya seberapa penting sih pengaruhnya, seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan tubuh dan bagaimana kerjanya si suplemen ini?
Ya, mungkin saya akan jawab secara singkat. Orang yang hamil tetap memiliki asupan kalori sama di luar bulan Ramadan. Beberapa dokter yang saya ketahui itu orang yang hamil trimester pertama mungkin tidak disarankan berpuasa. Kebetulan di sini tidak ada ini, tidak ada dokter ginekolognya. Jadi cuma kenapa? Ya bahasanya karena tubuh akan beradaptasi terhadap dalam tanda kutip masuknya zat asing yang harus dipelihara, gitu kan inti masalahnya. Nah, jadi pada saat bulan Ramadan, misalnya dia kebutuhan seorang ibu itu 1.700 misalnya, karena kalau kebutuhan normal itu plus 300 kalori apabila dia trimester pertama, lalu trimester keduanya menjadi sekitar 400 sampai 600 kalori. Nah, jadi tetap asupan kalorinya harus tetap sama. Jadi orang tersebut sama seperti yang DM tadi, makannya tidak boleh berkurang. Nah, cuma permasalahannya sekarang adalah ibu tersebut adalah sedang membesarkan janin. Jadi asupannya yang perlu ditingkatkan adalah asupan proteinnya. Kalau ibu-ibu kan biasanya karena lagi hamil nasinya yang banyak lalu makan gorengan, ujung-ujungnya apa? Bayinya keluarnya kecil, ibunya tetap gede. Nah itu. Nah, justru yang harus ditingkatkan adalah asupan proteinnya karena dia akan bahasanya memelihara janin supaya proses pertumbuhan. Karena zat pembangun itu adalah protein. Zat pembangun itu bukan dari lemak ataupun karbohidrat. Nah, jadi tetap harus ditingkatkan. Nah, mengenai ilmu gizinya, jadi kalau ibu hamil, itu kalau normalnya itu kan karbohidrat itu 60% dari kalori. Sedangkan protein itu 10 sampai 15. Nah, pada saat ibu hamil, maka ditingkatkan maksimal 15 atau mungkin kalau bisa menjadi 20%, tapi itu sangat sulit. Cukup 15% saja. Nah, yang permasalahannya lemak itu kan secara normalnya itu 20 sampai 25%. Nah, ini yang harus ditekan. Jadi jangan sampai di atas 20 lah. Mungkin 20% itu maksimal. Itu. Nah, lalu bagaimana dengan suplemen? Sebenarnya kalau suplemen itu memang kalau kita makannya itu ada sayuran, buah-buahan, cukup protein hewani nabati, mohon maaf, saya kira suplemen tidak perlu. Tetapi permasalahannya, ibu-ibu, waduh, upas, buah-buahan repot, lalu sayuran kadang-kadang gak dimakan sama anak. Nah, ini yang jadi permasalahan kan suplemen itu kan hanya vitamin mineral kebanyakan, generalisirnya. Maka kalau itu ibu bisa menyediakan sayuran, buah-buahan, suplemen tidak perlu. Tapi kalaupun kepingin ada asupan suplemen, yaitu kembali lagi konsultasi dengan dokter. Cuma kalau dari ilmu gizinya, kalau ada asupan suplemen akan lebih baik dibarengi dengan minum yang cukup mungkin agak lebih. Kenapa? Karena kalau suplemen tersebut terlalu banyak dan itu tidak diserap oleh tubuh, maka akan memperberat fungsi ginjal. Gitu. Mungkin udah ya Bu ya, sayanya mau Jumatan. Baik, kalau masih ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa share di grup. Nanti kita sampaikan kepada dokter-dokter yang ada, bisa kita share lagi. Dengan pernyataan Pak Ides tadi, kita akhiri pertemuan ini. Namun sebelum kami tutup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan rekan-rekan sekalian. Segenap keluarga besar Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Amin. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dok dan teman-teman, kita pengen wifi